Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh bertemu, berjumpa di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari menyediakan hati kita, menyediakan hidup kita untuk bersama-sama kita mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau yang boleh menjaga, menaungi, memelihara kami dalam pembaringan sepanjang malam ini. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam satu keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendasari seluruh aktivitas kami. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu meminta dalam nama Yesus. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Allah. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Allah. Nah, itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan mau membawa setiap kita untuk kita mengerti, untuk kita menyadari, untuk kita memahami bagaimana seharusnya kita meminta kepada Bapa, kita meminta kepada Allah. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan, yaitu kita harus meminta dengan satu tujuan atau motivasi yang benar. Di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Artinya lewat bagian firman Tuhan ini kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa tujuan atau motivasi kita dari setiap permohonan, dari setiap permintaan, dari setiap doa-doa kita semata-mata tujuannya untuk kepentingan Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari koreksi diri kita masing-masing. Introspeksi diri kita masing-masing. Di dalam doa-doa yang sudah kita naikkan, doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan, lewat permohonan-permohonan kita. Mari rubah setiap tujuan dari doa kita. Mari rubah setiap motivasi dari doa-doa kita. Kita belajar. Biarlah lewat doa-doa yang kita naikkan. Biar tujuan dan motivasinya agar Allah Bapa dipermuliakan lewat doa-doa kita. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam doa-doa kita, yaitu mintalah dalam nama Yesus. Dengan jelas firman Tuhan berkata dalam ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bagi sebagian orang percaya atau juga mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpikir bahwa toh tidak meminta kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus pun akan didengar, akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita menganggap hal itu hal yang biasa. Mungkin kita menganggap hal itu hal yang sepele.
bukan sesuatu yang penting mungkin. Sehingga kadangkala kita lupa berdoa di dalam nama Yesus. Kita lupa meminta di dalam nama Yesus. Mari kita belajar pagi hari ini lihat firman Tuhan bahwa Yesus sendiri memberikan sebuah jaminan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang percaya. Yesus berkata, minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jadi Yesus ini memberikan jaminan kepada kita bahwa di dalam namanya, ketika kita meminta, kita memohon, kita berdoa, maka Dia akan melakukan apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi doa-doa kita. Minta di dalam nama Yesus. Sehingga apa? Ini begitu penting bagi kita hari ini. Saya ingin menekankan kepada kita, jangan lupa ketika kita meminta, kita memohon, kita berdoa, jangan lupa meminta di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Baik di langit, baik di bumi. Segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Mengapa harus kita meminta di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama yang menjadi perantara antara saudara dan saya dengan Allah Bapa. Dia yang adalah pensyafaat kita. Itu sebabnya apa? Kita harus ingat setiap waktu, setiap saat ketika kita berdoa. Jangan lupa sebut nama Yesus. Meminta di dalam nama Yesus. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Firman Allah berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus itu sanggup menyelamatkan kita. Yesus itu sanggup menolong kita. Yesus itu sanggup menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena Dia pengantara antara Allah Bapa dan saudara dan saya. Dia yang pensyafaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, begitu penting bagi kita hari ini. Untuk apa? Selalu berdoa di dalam nama Yesus. Sebab Yesus sendiri memberikan jaminan. Apa yang kita minta dalam namanya, Dia akan melakukannya. Dan yang kedua, karena Dia adalah pengantara antara Allah Bapa dan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Firman itu biarlah Tuhan boleh mengingatkan kami betapa pentingnya kami terus meminta, memohon, berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.